Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan membahas materi dari Supply Chain Management. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu e-supply. Yang pertama, apa itu supply chain atau rantai pasokan? Rantai pasokan merupakan aliran material, informasi, uang, dan servis atau jasa yang diperoleh melalui supply, kemudian ke pabrikasi dan pergudangan hingga akhirnya ke pelanggan akhir. Manajemen rantai pasokan elektronik sering juga disebut dengan e-supply chain management. Ini menggabungkan konsep bisnis elektronik atau e-business dan manajemen rantai pasokan atau SCM dan menggambarkan bagaimana anggota perdagangan bekerja sama mengoptimalkan sumber daya dan peluang. Elemen-elemen dari rantai pasokan yaitu ada aliran ke atas, yaitu ada pemasok tingkat 1 dan pemasok tingkat 2. Yang kedua ada internal, yaitu ada manufaktur dan pengemasan. Dan yang ketiga ada aliran ke bawah, yaitu pusat distribusi, pengecer, dan pelanggan. Peluang elektronik yaitu ada kemajuan perangkat lunak, EDI, kolaborasi rantai pasokan, dan permintaan. Keuntungan dari manajemen rantai pasokan elektronik yaitu ada peningkatan jaringan rantai pasokan. Yang kedua, meminimalkan penundaan. Ketiga, mengurangi biaya. Yang keempat, akurasi data. Aktivitas dari rantai pasokan yaitu ada penambahan rantai pasokan dengan integrasi produksi dan distribusi untuk memfasilitasi pesanan dan berkumpul sesuai dengan pesanan. Yang kedua ada mengurangi biaya persediaan dan menghilangkan stocking point. Yang kedua ada pembelian elektronik. Yang pertama ada permintaan, pemesanan, pelacakan, dan pembayaran. Yang kedua ada meningkatkan operasi rantai pasokan. Yang ketiga, fungsi online katalog berbasis web, pesanan pembelian, dan pemberitahuan pengiriman. Manajemen persediaan menggunakan teknologi nirkabel itu termasuk dengan menggunakan PDA dalam entry inventaris, termasuk menghitung, menerima, dan menerbitkan. Ada perencanaan kolaborasi, yaitu pembeli dan penjual berbagi permintaan dan rencana perkiraan. Yang ketiga ada logistik elektronik, yaitu teknologi berbasis web untuk mendukung distribusi, pelacakan, inventaris, dan transportasi. Kemudian kita akan membahas infrastruktur rantai pasokan, yaitu pertukaran data elektronik. Terdiri dari yang pertama memfasilitasi hubungan rantai pasokan. Yang kedua ada internet, yaitu jaringan internal perusahaan untuk kolaborasi. Yang ketiga ada extranet, yaitu memfasilitasi komunikasi antar organisasi. Yang keempat ada portal perusahaan, yaitu gerbang untuk kolaborasi eksternal, internal, dan komunikasi. Yang kelima ada sistem kerja dan alat-alat kerja, yaitu mengelola arus informasi dan organisasi. Kemudian kita akan membahas masalah operasi dalam penjualan online, yaitu ada manajemen persediaan. Yang kedua ada pengepakan pesanan untuk pengiriman. Yang ketiga itu pengiriman. Keempat, pengembalian pelanggan. Masalah pengepakan pesanan untuk pengiriman yang harus diperhatikan yaitu ada yang pertama, item diidentifikasi oleh barcode dan atau frekuensi ID radio atau RFID. Yang kedua, pekerja gudang memasukkan pesanan barang ke dalam peti. Yang ketiga, penyetir mengirim setiap item ke kotak barcode yang benar untuk pelanggan yang memesannya. Keempat, slip kemasan dicetak. Yang kelima, kotak dikemas, ditempel, dan ditimbang. Yang keenam, kotak diletakkan ke atas truk untuk pengiriman ke pelanggan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Sistem antar organisasi atau IOS terbentuk jika dua hal atau lebih perusahaan bekerja sama dalam pemakaian
teknologi informasi. Fenomena yang muncul belakangan ini tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi menawarkan berbagai jenis produk berbasis elektronik. Secara garis besar, ada 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi perusahaan yang berniat mengimplementasikan iOS. Yang pertama internet, yang kedua internet, dan yang ketiga extranet. Alasan implementasi iOS itu yaitu ada yang pertama new product. Tujuan pertama kerjasama antar perusahaan adalah menghasilkan produk baru yang tidak mungkin dihasilkan oleh masing-masing perusahaan jika berdiri sendiri atau new line of production. Yang kedua ada new service, samping produk bersifat fisik. Pelayanan baru juga dimungkinkan ditawarkan oleh 2 atau lebih perusahaan yang saling bekerja sama. Yang ketiga ada efisiensi. Alasan saling bekerja sama adalah alasan efisiensi atau terlaksanakannya proses yang lebih murah dan lebih cepat. Yang keempat joint operation. Misalnya kerjasama antara BCA dan Telkom dan PLN dalam hal pembayaran melalui ATM merupakan salah satu contoh aktivitas atau joint operation yang pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. Atau yang kedua yaitu misalnya perusahaan penerbangan dengan agen-agennya yang bekerja sama melakukan penjualan tiket pesawat melalui jaringannya masing-masing. Yang kelima ada strategic alliance, yaitu bentuk kerjasama antar beberapa perusahaan untuk tujuan-tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. Yang keenam ada customer supplier relationship, yaitu bentuk kerjasama klasik antar perusahaan dengan supplier seperti bahan mentah atau bahan baku dengan konsumen atau konsumen dari produk jadi atau setengah jadi. Sebuah perusahaan distribusi yang harus mendistribusikan produk-produk yang diproduksi oleh partisipannya. Pada saat yang bersamaan, hubungan dan komunikasi antara titik-titik distribusi paling ujung atau terakhir dengan armada penjualan outlet-outlet harus juga dibangun. Yang ketujuh ada outsourcing. Dalam sebuah perusahaan, kerap terlihat adanya sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan data, proses, maupun teknologi yang bukan merupakan tulang punggung utama dalam sebuah bisnis perusahaan tersebut atau bisnis inti. Namun aktivitas tersebut harus ada karena sifatnya sebagai penunjang. Yang kedelapan ada image building, yaitu menaikkan citra perusahaan terutama di zaman globalisasi seperti saat sekarang ini. Banyak perusahaan asing yang ingin menanamkan modal di perusahaan lokal atau bekerja sama dengan mengajukan syarat bahwa perusahaan lokal harus sudah mengimplementasikan teknologi informasi yang canggih. iOS mudah diimplementasikan karena adanya peranan teknologi informasi yang telah meniadakan batas-batas antar waktu dan ruang. Infrastruktur teknologi informasi merupakan pembuluh darah yang menghubungkan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Sedangkan data merupakan darah dan oksigen bagi perusahaan-perusahaan karena sifatnya sebagai sumber informasi dan knowledge untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan aplikasi merupakan proses dan aliran prosedur data dalam infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan yang sesuai dengan jenjang dan kebutuhannya atau relevan. Sekian penjelasan materi dari saya. Thank you for watching.